البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Itu hadis yang ke-6 di dalam bab ini. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia pikul, wajib dia tanggung rezekinya, yaitu nafkahnya. Man yakut tadinya adalah man yakutuh. Maksudnya adalah orang yang dia kasih nafkah. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa rawahu Muslim fi sahih bi makna. Imam Muslim meriwayatkan dengan semakna qal kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku quta. Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia menahan apa itu nafkah dari yahbisaan, yaitu menahan tidak memberikan nafkah tadi kepada orang yang dia kuasai makanannya. Siapa yang kita kuasai makanan kita? Yaitu anak kita, istri kita, atau pembantu kita barangkali, atau barangkali bahkan orang-orang yang di bawah tanggungan kita, para hamba sahaya mungkin, atau anak asuh kalau memang kita memelihara anak asuh. Baik. Hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kafa bil mar'i isman. Ini asalnya adalah kafal mar'u, maf'ul, dia adalah fa'ilnya. Kemudian ditambahkan ba adalah apa? Jawazan. Jadi boleh dihapus baknya, kafal mar'u. Baik, cukup seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang dia wajib untuk memikul nafkahnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ketika kita itu akad nikah, kita telah menggunakan nama Allah Ta'ala untuk apa? Untuk mengambil tanggung jawab dari orang tua seorang wanita menjadi apa? Tanggung jawab kita. Maka apa? Kalau wanita itu sudah jadi istri kita, kemudian kita sia-siakan nafkahnya tanpa alasan yang hak, maka kita berdosa. Mampu bekerja ternyata tidak bekerja, mampu mencari nafkah tidak mau juga, bahkan malas-malasan. Nah, ini adalah dosa dia. Karena dia sekarang memikul amanah, dan dia memang sudah bersiap untuk memikul amanah sesuai dengan janji dia di hadapan penghulu itu. Dan kita tahu kaidah mengatakan al-ghunmu bil ghurm. Bahwasanya kenikmatan itu sesuai dengan letih payahnya. Manakala dia mendapatkan kenikmatan, yaitu menikahi seorang wanita, mendapatkan berbagai macam kelezatan dunia, maka dia juga perlu berletih payah, yaitu memikul masalah nafkahnya, masalah pakaian, masalah minuman, masalah tempat tinggal, dan juga masalah makanan dan yang semacam itu, keperluan-keperluan asasi. Dan juga keperluan yang bersifat hajiat. Kalau kamaliyat ini tambahan karunia dari Allah. Baik, makanya kalau perkara yang wajib tadi dia sia-siakan, maka dia dosa. Kenapa? Karena menyia-nyiakan hak adalah kezaliman. Dari mana kita tahu wanita itu berhak? Dalil banyak. Di antaranya adalah hadis siapa? Hadis Salman Al-Farisi, dan juga hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, yang mana Rasulullah SAW bersabda, inna li zaujika alaika haqqa. Sesungguhnya istrimu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Jadi istri sebagaimana dia memiliki kewajiban, dia juga memiliki hak. Taib. Manakala dia memiliki hak dan ternyata na'udzubillah kita menyanyiakan tanpa alasan yang hak, maka kita telah berbuat zalim, dan kezaliman adalah dosa. Makanya orang yang dia tidak mengurusi nafkah keluarganya tanpa alasan yang hak, maka dia berdosa itu. Apakah kerja itu wajib? Kerja itu tidak wajib, tetapi menafkahi istri itu wajib. Boleh jadi dengan cara bekerja, boleh jadi dengan cara-cara yang lain, boleh jadi orang tidak mampu bekerja, tapi pemerintah yang menjamin rezeki dia, istilahnya menjamin nafkah, sebagaimana difatwakan oleh siapa? Difatwakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala di dalam Al-Fatih wal Mutafaqih, bahwasanya pemerintah wajib untuk untuk memberikan nafkah banyak-banyak kepada para pengajar, agar pengajar itu mencurahkan perhatian untuk memperbaiki keadaan umat, membimbing umat dan mendidik umat. Kenapa? Kalau pengajar itu sibuk membimbing tapi juga sekaligus sibuk kerja, maka sebagian dakwah akan terbengkalai. Yang betul adalah pemerintah yang wajib menjamin menjamin nafkah para pengajar itu. Ini kalau pemerintah yang paham syariat. Kalau nggak paham, ya nanti di hari kiamat dia akan ditanya. Jadi intinya bukan bekerjanya yang wajib, tapi menafkahi keluarga itu yang wajib. Sebagaimana dia mendapatkan hak, maka dia juga punya kewajiban. Kapan dia itu dikatakan menyia-nyiakan nafkah? Bukan maksudnya adalah kalau dia tidak, misalkan
jalan-jalan ke Mount Everest, wah itu terlalu jauh ya. Itu bukan menyia-nyiakan nafkah namanya, atau tidak mau naik ke puncak Paris, itu bukan menyia-nyiakan hak, menyia-nyiakan nafkah. Tetapi yang dimaksudkan adalah perkara yang bersifat apa? Bersifat daruriyat dan hajiyat. Daruriyat yaitu apa? Terkait dengan pemeliharaan jiwa, terkait dengan pemeliharaan kehormatan, terkait dengan pemeliharaan agama, terkait dengan pemeliharaan harta, dan terkait dengan pemeliharaan keturunan. Karena kita tahu daruriyat itu ada 5. Maka 5 perkara ini wajib dipelihara oleh sang suami. Dari apa? Dari istrinya, dari anak-anaknya, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab dia. 5 perkara daruriyat itu. Kemudian yang kedua adalah hajiyat. Hajiyat ini suatu keperluan, suatu keinginan yang kalau tidak ditunaikan orangnya tidak mati, tetapi akan menimbulkan masyakoh, menimbulkan kesulitan. Maka selama suami itu wajib, suami itu mampu untuk memenuhinya, maka sesuatu hajiyat itu juga harus ditunaikan. Kalau tidak mampu, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ini tidak sampai darurah. Bahkan darurah terkadang apa? Dia bahkan boleh jadi dimaafkan. Namanya darurah, kalau tidak mampu ya dimaafkan. Tapi intinya adalah apa? Dia dikatakan menyia-nyiakan nafkah kalau dia tidak memenuhi daruriyat dan kemudian apa? Hajiyatnya. Adapun kamaliyat, perkara-perkara tambahan yang bersifat tersier tadi, yaitu perkara-perkara yang kemewahan, maka ini bukan suatu kewajiban dan bukan pula sesuatu yang mustahab, tetapi apa? Sesuatu yang mubah. Baik. Kemudian kapan dikatakan dia itu tidak memenuhi makanan ataupun minuman atau pakaian, walaupun kenyataannya dia sudah memberikan makanan? Dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni. Maksudnya adalah kembali kepada uruf, kepada kebiasaan di masyarakat itu. Jadi makan bukan makanan yang paling kaya, makanan paling mewah, bukan pula makanan yang paling jelek di situ, tapi yang pertengahan, yang dikenal di wilayah itu. Demikian pula masalah pakaian, bukan jenis yang paling mahal, bukan pula jenis yang paling murah, tapi yang pertengahan. Demikian pula masalah rumah, tidak perlu sampai gedung percangkar langit, tapi juga jangan dijadikan istri kita itu di bawah kolong jejantas, kasihan, tapi di pertengahan semampunya. Kasihan banyak kereta atau banyak bah nanti. Jadi sifatnya adalah pertengahan. Kemudian hadis yang beliau sebutkan dari Sahih Muslim itu, kafa bil mar'i isman an yahbisa, ini hampir sama, aman yamliku qutah, yaitu dia dikatakan berdosa kalau dia itu bersikap kedekut. Kalau hadis yang lafaz yang pertama ini tidak jelas dia mampu atau tidak mampu, tapi dengan dalil-dalil yang lain kita tahu bahwasanya yang dimaksudkan adalah orang yang mampu. Nah, dijelaskan lebih jelas lagi adalah dengan lafaz yang kedua. Sebenarnya dia mampu, cuma dia menahan nafkah, yaitu apa? Dia bersikap kedekut. Dan kisah masalah orang-orang kedekut banyak dalam kitab Akhbarul Bukhala itu. Pelitnya luar biasa. Kenapa? Dia nggak mau sedekah kepada istrinya dan anaknya kecuali makan sehari sekali saja. Itu pun dari kacang-kacang yang kering. Nah, ketika menjelang kematian, dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya hidup sederhana itu baik. Banyak makan itu akan menyebabkan engkau kena penyakit ini, kena penyakit itu. Abah, lalu harta sebanyak ini untuk apa? Oh, itu Abah nanti tolong ikut dimakamkan bersama makam Abah. Nanti Abah mau bernikmat-nikmat. Oh, ini melampau. Inilah maksudnya adalah apa? Al-habs'an, yaitu dia punya harta tetapi dia bersikap kedekut kepada keluarganya sendiri. Dan inilah yang dimaksudkan dengan apa? Menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan apa? Nafkah keluarga. Punya harta, punya kemampuan tapi dia tidak mau. Yang betul adalah apa? Liyungfik. Apa itu? Liyungfikul dzi sa'atin min sa'atih. Yaitu setiap orang yang memiliki kelapangan hendaknya dia menafkahkan sesuai dengan kelapangan yang dia miliki itu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa rizkinya itu disempitkan, maka hendaknya dia tetap berinfak tapi sesuai dengan yang Allah Ta'ala berikan. Berinfak tidak henti tapi apa? Sesuai dengan kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang Allah karuniakan, baik dari sisi harta, kekuatan, dan yang lain-lain. Taib ilahuna wallahu a'lam.